Oke, jadi saya pikir untuk pengerjaan itu kita udah selesaikan dan saya akan coba untuk demoin. Jadi untuk requestnya itu kemarin udah diberikan front endnya, dan ya kita coba untuk apa ya, bikin flownya gitu ya, atau integrasikan flownya, integrasikan backendnya gitu. Nah sebelumnya itu di request awal ya, di request awal itu ndak minta adanya database tambahan ya, database biasa, dan juga adanya backend. Jadi proses transaksi itu langsung ya dari klien ke blockchain gitu ya. Tapi kan setelah saya coba untuk pelajari lebih lanjut apa ya, source yang udah diberikan begitu, saya coba pelajari flow-flownya, itu dengan mekanisme seperti itu tidak memungkinkan ya, atau kurang oke dari sisi user experience-nya begitu. Jadi seperti yang udah saya sampaikan di WA, itu saya mencoba untuk ya mengupdate ya flow-nya tadi. Jadi kita tetap tambahkan backend dan juga ada database gitu ya. Jadi dia tidak hanya di apa ya, di blockchainnya aja gitu transaksinya, tapi transaksinya itu kita simpan ke database juga, dan juga ada backendnya begitu. Tapi kita juga udah simpan data transaksinya itu ke blockchain. Jadi data yang ada di database itu dia apa ya, dia di backup ya, atau ya kredensialnya itu di backup di blockchain. Jadi seandainya ada perubahan di database itu kita bisa detect begitu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi saya coba, kita kan punya 3 role ya. Role pertama itu ada wakif, ada nazir, dan juga ada pemerintah di sini. Jadi dimulai dari wakif. Ketika si wakif itu melakukan katakanlah wakaf ya, dia melakukan wakaf, misalnya itu wakaf aset. Nanti itu kan ada beberapa proses. Proses awal itu dia mengisi datanya, kemudian melakukan pengajuan. Setelah di proses pengajuan itu kita udah simpan datanya tadi ke blockchain gitu ya. Selanjutnya itu proses di nazirnya. Ketika nazir itu melakukan verifikasi begitu ya, dan dia menerima si wakaf tadi, itu juga kita simpan ke blockchain transaksinya tadi gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih, dimulai dari submit ya, atau proses pengajuan oleh wakif, itu kita bisa tahu detail transaksinya seperti apa gitu ya. Kita udah simpan itu kredensialnya gitu ya. Jadi nanti seandainya ada perubahan di sana itu kita bisa tahu itu. Selanjutnya kita bisa tahu valid enggak sih data yang ada di database itu gitu. Selanjutnya itu setelah di approve sama si nazir ya, nazir kan approve, udah kita catat ke blockchain. Selanjutnya itu kan ada approve by pemerintah begitu ya. Nah ketika pemerintah juga approve atau menyetujui, itu nantinya akan ada hash baru gitu ya, atau kita record baru ke blockchainnya. Jadi nanti prosesnya seperti itu. Setiap proses itu kita catat transaction hashnya, atau transaction recordnya udah ada di apa ya, di blockchain gitu. Nah nantinya itu bisa diverifikasi. Jadi baik di masing-masing wakif, nazir, dan pemerintah itu masing-masing sudah memiliki fitur verifikasi ya, fitur verifikasi gitu ya. Nah di sini itu dia bisa melakukan verifikasi. Jadi datanya tadi udah diedit atau belum gitu ya, datanya ini masih valid atau belum, masih original atau belum gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Nah seperti yang kita tahu ya, bahwasanya prosesnya tadi begitu. Jadi kita tidak ada proses-proses yang memang membutuhkan si pengguna kita itu, baik itu wakif, nazir, dan juga pemerintah, itu untuk mempunyai e-walletnya masing sendiri. Jadi kita punya sistem e-walletnya sendiri gitu. Jadi ada satu sistem e-wallet. Jadi kita punya satu sistem e-wallet yang terintegrasi gitu ya, yang fungsinya khusus untuk mencatatkan recordnya tadi begitu.
Nah ini lebih oke dari sisi experience. Kenapa? Karena kita ndak perlu ini ya, ndak perlu si apa ya, si user kita itu untuk memiliki wallet address gitu. Jadi prosesnya itu hanya satu kali nantinya di apa ya, proses setupnya itu satu kali. Si Wakif misalnya ya, si Wakif itu dia melakukan pembayaran, kan ada pembayaran ya di donasi, kalau saya tidak salah fiturnya itu di donasi itu kan ada pembayaran melalui Mitrans. Jadi dia melakukan pembayaran itu rupiah gitu. Jadi bukan dalam bentuk apa ya, dalam bentuk kripto yang memang kalau kita tahu proses kripto, yang pertama si dia itu mesti punya account ya, mesti punya account, mesti punya wallet address, dan dia mesti punya apa ya, mesti punya saldo kripto. Lalu prosesnya juga kalau begitu itu ada proses tambahan. Jadi ketika dia melakukan request, misalnya dia melakukan pembayaran, itu dia mesti approve. Misalnya itu ada kita gunain MetaMask gitu ya. Jadi si MetaMask mesti approve. Jadi prosesnya itu cukup ribet kalau menurut saya. Kalau dia ndak kita bikin satu sistem gitu. Tapi yang sekarang itu kita udah bikin setiap transaksi yang kita record ke blockchain itu dia punya apa ya, dia udah bisa, atau itu tanpa perlu adanya wallet address untuk si user kita gitu, untuk si Wakif apalagi itu, untuk si Wakif, Nazir dan pemerintah. Tapi kita menggunakan satu sistem wallet kita sendiri, yang kita sebut wallet system gitu ya. Jadi yang merecord ke data ke blockchain itu si sistem gitu. Oke. Dan saya sudah singgung tadi ya, kita udah terapkan fitur payment gateway. Jadi di fitur donasi ya, atau program donasi, wakaf donasi, itu si Wakif itu bisa melakukan pembayaran secara online gitu. Jadi kita udah bikin sistemnya terintegrasi, semuanya udah saya setup di sini. Jadi seharusnya ini udah work ya. Dimulai dari Mitrasnya udah saya setup di sini. Lalu ada callbacknya juga di sini, notification callback. Seharusnya ini udah work. Nanti saya akan demoin proses saya melakukan pembayaran online-nya gitu ya. Gitu. Oke, itu untuk ya untuk blockchain tadi udah. Oh ya, saya coba tunjukin untuk blockchain. Jadi di sini ini udah ada setup blockchain Ganachi-nya ya di sini. Ini sudah saya setup. Lalu di remixnya juga udah saya bikin ya. Jadi di kontrak Solidity-nya itu udah saya lakukan update ya. Jadi update ini itu fungsinya biar dia ada satu sistem ya, satu sistem yang memang bisa merecord setiap transaksi yang dilakukan oleh user-user kita begitu. Saya udah setup ya untuk blockchainnya juga. Jadi kalau kita cek di MetaMask itu dia udah connect ya. Ya, dia udah connect di sini. Nanti setiap transaksi yang itu dia bisa ke record, yang bisa masuk ke blok sini ya. Ya. Jadi yang kita butuhkan di website ini misalnya itu dari sisi Mitrans, mulai dari dia nge-request ya. Ini kita udah bikin dia memang benar-benar bisa di transaksi online kan gitu. Lalu dari Ganachi blockchainnya itu udah kita setup, callback juga udah setup. Oke. Nah, saya akan coba langsung demoin ya. Oh ya, kemarin saya juga selain minta izin untuk melakukan perubahan di kontrak Solidity-nya, saya juga melakukan penyesuaian di interface-nya ya, atau front end-nya. Jadi di front end ini itu kan kemarin yang dikirimkan itu masih raw ya, masih raw. Jadi saya coba untuk refactor. Jadi tapi kemungkinan saya udah usahakan bahwasanya untuk interface-nya itu dia itu mencakup fitur-fitur yang memang kita sesuaikan fiturnya gitu. Tapi mungkin dari sisi interface-nya, dari sisi tampilannya itu dia ndak bisa sama persis begitu. Tapi kalau yang saat ini itu fungsinya itu udah jalan gitu ya.
Jadi bukan raw data banget kayak yang front end yang dikirimkan gitu. Itu kan masih banyak repetisi, belum ada layouting dan sebagainya begitu ya. Oke, gitu. Ya, ini kita bisa lihat ya websitenya. Jadi di sini tuh ada halaman apa ya, ini halaman landingnya gitu ya. Jadi halaman landingnya itu seperti ini, oke. Lalu di sini ada halaman program ya. Jadi di halaman program ini dimana si pengunjung website itu bisa melihat program wakaf ya untuk melakukan donasi gitu. Di sini itu kita tampilkan datanya. Dan ada flow ya, jadi flownya itu si program wakaf ini itu di generate sama si Nazir gitu ya. Jadi si Nazir itu melakukan generate, kemudian si program ini itu mesti di approve sama si pemerintah. Jadi kalau udah di approve sama si pemerintah baru dia ditampilkan di sini gitu ya. Oke, di sini ada laporannya. Jadi di sini ada statistik laporannya yang sifatnya publik gitu. Jadi ini bisa diakses sama si pengunjung gitu ya, yang tanpa login. Kemudian di sini ada menu edukasi. Jadi untuk menu edukasi di sini dia masih dummy ya. Oke. Jadi untuk fitur landing ya, fitur-fitur yang publik itu, yang pengunjung tanpa login itu udah kita bikin juga di sini. Jadi ada beranda, ada program, ada laporan, ada edukasi gitu ya. Oke, kita coba masuk lebih dalam ya. Di sini kita coba untuk mulai wakaf ya. Jadi ketika kita mulai wakaf, kita klik di sini masuk juga di sini. Itu nantinya dia akan secara otomatis melakukan pengecekan di sistem kita. Ini namanya itu middleware autentikasi ya. Jadi dia melakukan pengecekan apakah si user ini itu udah login atau belum gitu ya. Nah, kalau dia udah login, dia akan melakukan pengecekan role, apakah role-nya ini wakif, nazir ataupun pemerintah. Jadi nanti dia akan secara otomatis di redirect ke panel sesuai dengan role-nya gitu. Di sini karena saya belum melakukan login ya, jadi saya akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Lalu di sini juga ada halaman pendaftaran ya. Jadi di sini itu bisa melakukan pendaftaran role ya. Ada wakif, nazir dan pemerintah gitu ya. Jadi ini misalnya wakif, di sini misalnya kita mau login mau daftar sebagai nazir, misalnya kita mau daftar sebagai pemerintah gitu. Oke, tapi ya saya akan coba demoin di wakif gitu ya. Saya udah punya satu akun wakif, saya akan coba login. Nah, di sini lagi-lagi saya ingetin ya bahwasanya saya melakukan refactor ke front end-nya. Jadi ya ada kemungkinan dia tidak sama persis ya front end-nya dengan yang tampilan webnya dengan front end yang dikirim gitu. Tapi ya fungsinya udah working di sini. Oke. Di sini kita udah masuk ke panel wakif ya. Di sini ada dashboard, ada wakaf aset, di sini ada program donasi, kemudian ada riwayat wakaf, lalu ada riwayat donasi, verifikasi blockchain ya, dan juga ada pengaturan begitu. Oke. Di sini di dashboard wakif itu seperti statistik ya yang kita tampilkan. Jadi di sini itu kita bisa melihat berapa total wakaf yang aktif, lalu ada wakaf tanah, kemudian ada wakaf bangunan, dan juga ada berapa yang menunggu verifikasi begitu. Ternyata masih ada yang belum diverifikasi data yang tadi saya minta. Oke, lalu ada total donasi yang terkumpul ya. Lalu di menu wakaf aset itu kita menu untuk si wakif ini melakukan wakaf ya. Jadi dia pilih misalnya kita mau pilih wakaf tanah, kita isi datanya, kita lanjutkan, nanti akan ada proses lagi, nanti saya akan demoin. Lalu ada program donasi di sini. Jadi program donasi yang udah dibikin sama si nazir, yang udah disetujui juga sama si pemerintah, itu nanti akan dimunculkan di sini gitu ya. Jadi kita bisa melakukan melakukan donasi di sini. Si wakif ya, riwayat wakaf ya di sini. Ini nanti data wakaf yang udah di submit di sini ya, itu akan ditampilkan di riwayat wakaf gini. Jadi kita bisa lihat detailnya ya. Di sini itu dia masih menunggu verifikasi ya, verifikasi dari nazir. Oke, seperti ini.
Lalu di riwayat donasi, jadi ketika kita melakukan donasi di program donasi itu nanti akan muncul di sini riwayat donasinya. Dan ada menu verifikasi blockchain, itu menunya kita bisa melakukan verifikasi apakah data wakaf aset kita, donasi kita itu statusnya itu masih masih original atau enggak gitu, atau masih valid atau enggak, udah dirubah atau enggak begitu. Lalu ada menu pengaturan, di sini kita bisa melakukan perubahan informasi pribadi ya, misalnya nama lengkap dari si wakif ini dan lain sebagainya gitu. Lalu ada menu ubah password juga di sini. Oke. Itu untuk panel wakif. Nah, sekarang saya akan masuk ke panel nazir ya. Jadi di sini. Oke, ini untuk panel nazir. Jadi di panel nazir itu seperti ini. Jadi ada dashboard juga di sini. Jadi ada berapa total wakif ya? Total wakif. Total wakif maksudnya itu diambil dari data wakaf ini ya. Jadi total wakif yang udah wakaf ke nazir ini itu ada berapa? Lalu ada berapa total aset? Ada berapa yang masih menunggu verifikasi, dan juga ada nilai wakaf asetnya tadi. Lalu di sini ada program ya, program aktif ya, program donasi oleh si nazir ini. Di sini ada 2 ya. Di sini masih 0 donasi yang dia dapat gitu. Cuma di sini ada permintaan verifikasi. Di sini itu tadi yang si wakif tadi itu kan ada satu data wakaf ya, tapi dia belum verifikasi. Kemudian ada menu verifikasi, di sini nanti akan ditampilkan data-data wakaf yang memang masih memerlukan verifikasi ya gitu. Di sini kita bisa lihat detail datanya, kita bisa coba untuk oh ya, ini masih ada problem ya. Oh ya, ini ada problem di sini. Kenapa? Karena memang si datanya tadi belum dilengkapi sama si si wakif ya. Ini nanti saya akan perbaiki ya. Oke. Ya, ini untuk lihat detail. Jadi nanti dia bisa terima di sini ya. Lalu bisa tolak juga tuh. Oke, ini aset wakaf ya. Jadi di sini kita tampilkan secara lebih detail lagi perihal aset wakaf ya. Lalu ada program wakaf di sini. Jadi di sini itu si tempat manajemen bagi si nazir ini untuk memanage data program wakaf gitu. Dia bisa tambahkan program gini. Nanti programnya itu perlu disetujui sama si pemerintah gitu ya. Lalu di sini kita bisa lihat detailnya, ada targetnya berapa, terkoleknya udah berapa yang udah terkumpul, lalu statusnya aktif. Kemudian di sini kita bisa update ya. Gitu. Oke, kita bisa hapus juga. Lalu di sini ada donasi masuk. Jadi nanti donasi yang masuk ya melalui program-program tertentu di sini itu akan ditampilkan detail datanya di sini. Jadi si nazir itu bisa melihat list donasi yang udah dibikin sama si wakif gitu. Kalau ada verifikasi blockchain ya, di sini itu sama ya dengan yang di wakif tadi, itu fungsinya untuk melakukan verifikasi. Lalu di sini ada menu laporan. Jadi menu laporan wakaf di sini dia ada informasi detailnya. Lalu dia juga bisa melakukan download laporan. Misalnya saya coba download di sini. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada satu keterangan wakaf ya. Kita bisa print seperti ini. Oke. Kita juga bisa cetak Excel sama CSV-nya. Gitu ya. Lalu ada laporan donasi, ini sama seperti laporan wakaf, cuma ini fungsinya lebih ke data donasinya gitu, fokusnya ke wakaf donasi. Ada filter juga, ada statistik, tapi sini belum ada data yang kita tampilkan karena memang belum ada donasi masuk gitu ya. Jadi di sini juga ada export ya, jadi kita bisa ekspor datanya di sini. Oke, begitu. Ekspor ke PDF dan Excel dan CSV. Lalu ada menu pengaturannya sama ya. Oke, sekarang kita akan ke pemerintah ya. Oke, di pemerintah ya ada dashboard ya. Pemerintah ini kan fungsinya pengawasan ya, dia melakukan approval, persetujuan gitu. Jadi dia menyetujui wakaf aset, menyetujui pengajuan program donasi oleh si nazir, lalu dia gitu ya. Lalu sini
ada statistiknya, jadi kita bisa lihat berapa total nazir yang terdaftar, berapa wakif yang aktif, aset wakaf ya, lalu ada donasi di sini juga nih, program yang aktif gitu ya. Oke, persetujuan tertunda sih mas, statistik donasi per kategori ini belum ada datanya. Oke, di sini ada approval program ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada program-program donasi apa saja yang udah aktif gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ada program pembangunan sekolah rakyat, nazarnya lembaga wakaf, kategori pendidikan. Oke. Sini targetnya berapa, lalu ada statusnya juga di sini. Kemudian ada program ini ya oleh Nazir 2. Di sini sebenarnya saya punya 2 akun Nazir ya. Oke, jadi intinya kita bisa nge-approve. Nanti seandainya ada pengajuan program baru dari si Nazir itu akan muncul di sini. Gitu. Lalu untuk di sini ada persetujuan di sini itu persetujuan wakaf ya. Jadi wakaf setelah disetujui oleh Nazir itu kan membutuhkan persetujuan dari pemerintah. Nah, nanti akan dimunculkan di sini. Lalu untuk institusi ya, institusi ini fungsinya itu untuk semacam manajemen data nazirnya gitu dari si pemerintah. Jadi si pemerintah itu dia perlu approve dulu si nazir. Di proses login ya, di proses register, misalnya saya coba register dulu di daftar ya. Misalnya saya Nazir sini, Nazir 3 itu. Oke, nah sini kita udah berhasil login ya. Akun Nazirnya udah ada tuh berarti. Nah, sekarang kita login ke pemerintah lagi. Kita coba cek nantinya di bagian institusi. Nah ya, jadi kita udah daftar ya Nazir. Cuma di sini itu belum ada 3. Kenapa? Dia masih 2, masih seperti sebelumnya. Kenapa? Karena dia belum di approve sama si Nazir. Jadi kita perlu approve ini. Nah, ini ya. Jadi Nazir 3 udah muncul di sini. Lalu kita bisa katakanlah review ya. Lalu di statusnya kita aktifkan. Nah, baru nantinya di sini itu seharusnya ini belum kita update ya. Aktif, kita simpan ya. Nah, di ini ada problem berarti ya, aktif Nazir 3 statusnya aktif, koknya sedang aktif ya. Kenapa ya, sebentar ya. Wakif Nazir ya, sini Nazir institusi. Ini ada masalah ya, ini ada update, harusnya di update ya. Oke, ini saya akan perbaiki. Misalnya ini saya akan perbaiki. Oke, bentar ya, saya akan coba perbaiki dulu. Oke, jadi ini kita udah perbaiki. Misalnya kita coba refresh. Ini kan statusnya aktif ya. Kita coba nonaktifkan ya, ini udah berhasil. Kita aktifkan di sini. Nah, nanti di dashboard itu udah kecatat ada 3 nazir yang terdaftar gitu. Lalu nantinya itu dia si nazir ini bisa dipilih untuk melakukan wakaf ya. Jadi kan di wakif tadi kan itu ada proses memilih nazir. Jadi kita mau mewakafkan ya ini kemana gitu kan. Nah, jadi kalau dia udah di approve atau udah dia masuk ke institusi pemerintah dan statusnya aktif, itu nanti baru dia bisa dipilih si nazir ini gitu ya. Nazir yang baru aja kita bikin tadi. Gitu. Prosesnya begitu. Jadi kalau kita hapus data nazir di sini, otomatis program-programnya hilang gitu ya. Program-program yang tidak akan ditampilkan, program donasinya. Lalu saat melakukan wakaf ya, si wakif itu tidak bisa memilih nazir ini gitu ya. Yang sepertinya lebih ke verifikasi aja gitu ya. Verifikasi akun nazir oleh pemerintah.
Lalu ada di data nasional ya, ini lebih ke data statistik aja di sini. Jadi di sini kita bisa melihat si pemerintah itu bisa memantau ya, memantau statistik. Misalnya itu ada asetnya per nazir ya, kita lihat di nazir ini asetnya ada berapa gitu. Lalu ya begitu jenis aset ya, di sini ada aset tanah misalnya, bangunan. Lalu sini untuk ada donasinya, misalnya kita bisa melihat di sini ada detail donasi nantinya, tapi di sini belum ada data ya. Oke. Lalu verifikasi blockchain itu hampir itu sama ya dengan yang panel-panel lain. Lalu ada pengaturan gitu. Oke. Sekarang saya akan demoin di Wakif ya. Jadi proses Wakif, misalnya kita ke oke gini. Jadi di wakaf aset ini udah ada nih satu ya, tapi dia belum di approve. Oke. Jadi prosesnya begini. Ya kita lanjutin yang ini aja ya. Misalnya di sini ini kan ada satu nih. Atau kita bikin baru aja ini. Oh ya, kita coba lanjutkan dulu ya. Ini kan masih kosong nih ya, masih kosong. Jadi kita upload dulu ya. Kita upload dulu datanya misalnya. Oke. Misalnya kita coba lengkapi dulu dokumen-dokumennya yang diperlukan di sini. Videonya cukup panjang ya. Saya juga bingung mau jelasinnya. Mungkin ada yang kelewat di sini nantinya. Tapi mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Gini. Oke, jadi kita udah lengkapi dokumen ya di step ketiga ini. Jadi kita lanjutkan. Jadi kita bisa lihat di sini itu keterangannya ya. HGB itu ada satu file, IMB satu file. Oh, sini pajak bumi bangunan belum upload, dia belum berhasil upload di sini. Kita coba upload ulang. Ini aja nih. Oke, gini. Kita coba lanjutkan. Nah, di sini semua dokumennya udah berhasil kita upload ya. Kita ajukan konfirmasi gitu. Oke. Gini, jadi statusnya udah di pengajuan ya. Jadi kita masih menunggu verifikasi dari Nazir. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke Nazir berarti ya. Kita masuk ke Nazir. Oke. Nazir yang dipilih ini kita coba cek detailnya begini. Nah, di sini datanya udah muncul semua ya. Jadi sertifikasi HGB, SAM, IMB, pajak PBB, lalu ada kondisi aset. Di sini si Nazir bisa melihat semua detailnya, juga bisa melihat sertifikatnya gitu ya, sertifikat aset. Oke, jika dirasa udah oke, kita si Nazir melakukan penerimaan gitu ya. Di proses penerimaan itu ada proses transaksi ya gitu. Nah, ini tadi ada transaksi record ya, dia udah eksis, jadi dia revert, jadi dia nggak masuk ke blockchain lagi gitu. Nah, di sini itu ada proses transaksi lagi. Jadi kalau kita terima gitu ya, kita terima, nanti dia akan masuk ke blockchain. Jadi kita coba terima, misalnya tes gitu ya. Sini kita lihat nih, tes. Oke. Nah, di sini itu ada transaksi baru ya, di blok number 4 gitu. Nah, ini ada transaksi barunya. Jadi transaksi ketika si Nazir itu melakukan approval, itu nantinya akan kecatat ke blockchain gitu. Nah, di sini itu kita bisa lihat di data wakaf ya. Di sini udah ada data khasnya ya. Jadi di blok data approval ya, approval dari Nazir itu udah kita tambahin blockchain transaksinya ya. Ini saat submit, lalu ada transaksi saat Nazir approve ya, itu. Nah, ini tinggal si pemerintah aja lagi nih. Jadi transaksi pemerintah sama finalnya. Oke. Jadi ketika dia udah diverifikasi sama si Nazir, itu dia akan masuk ke pemerintah gitu. Kita coba dulu pemerintah. Persetujuannya. Nah, ini udah ada nih. Tuh ya. Kita coba cek detailnya juga oke di sini ya, sama kita setujui. Nah,
kita tes. Tadi blok 4 ya, kita coba cek di sini. Blok 4 data transaksi terbaru dari Nazir. Kita simpan. Nah, di sini itu dia udah ke-record di blok 5 gitu ya. Oke, di sini juga udah keisi semua nih datanya. Jadi data hashnya udah dan statusnya sudah on chain ya. Jadi kalau kita cek di verifikasi itu udah ada di sini wakaf aset dari si Nazir itu. Dari si Wakif. Dan kita bisa lihat verifikasi ya. Kita bisa verifikasi di sini statusnya masih berhasil ya. Belum ada di di apa namanya itu, diubah-ubah datanya. Jadi kita bisa lihat di sini dia ada fungsi call ya. Jadi dia mencoba mengecekkan hash yang ada di blockchain dengan yang ada di database kita gitu ya. Oke. Lalu sini ada detail. Oke, kita bisa lihat di sini di halaman detailnya. Kita bisa juga download sertifikatnya ya, sertifikat wakafnya seperti ini. Jadi di sini ada bukti integritas blockchainnya juga gitu. Jadi proses untuk wakaf seperti itu. Oh ya, untuk di Nazir itu kan ada approval ya. Jadi untuk verifikasi. Nah, nanti data yang dimunculkan di sini itu hanya wakaf yang memang ditujukan sama untuk Nazir ini ya. Jadi Nazir lain, misalnya saya login ke Nazir 3. Ini kan Nazir baru ya. Nazir baru belum ada datanya. Jadi kita bisa lihat ini masih kosong ya. Verifikasi belum ada, asetnya belum ada, programnya belum ada semua nih. Oke. Artinya itu dia udah sesuai ya. Maksudnya itu datanya bukan public lagi data wakafnya, tapi udah milik Nazir tertentu sesuai dengan yang wakif saat melakukan wakaf itu tentukan gitu. Saya coba ke wakif ya. Nazir dulu. Ada yang perlu saya bahas di sana. Oke, di sini kita bisa di aset ya. Di aset itu di verifikasi ya. Jadi di sini di Nazir juga bisa melakukan verifikasi gitu ya. Dia juga bisa download sertifikatnya. Oke, laporan wakaf di sini kita bisa lihat di sini ya. Kita coba bisa laporkan. Oke, setujui. Pertanyaan seperti itu. Oke, sekarang kita coba ke wakifnya. Jadi itu untuk proses donasi ya. Oke. Untuk wakaf tadi. Oke. Saya akan coba bikin wakaf baru ya. Jadi kita pilih aset ya. Kita pilih mau aset yang mana, wakaf tanah misalnya. Jadi kita memilih Nazir ya, Nazirnya. Kita pilih Nazir yang mana yang mau kita donasikan atau kita wakafkan ke Nazir ini, salurkan gitu ya. Misalnya Nazir wakaf lembaga wakaf gitu. Kita coba tanah kosong lain-lain, tes aja. Misalnya begini. Kita ambil sertifikatnya ya. Oke, gini. Oke, kita lanjutkan begini. Kita pilih data. Ini cukup banyak nih yang perlu di select, sedangkan file saya cukup banyak juga nih. Oke, kita coba cari file yang sekiranya bisa digunakan ya. Begini. Oke, sini jadi udah berhasil kita wakafkan gitu ya. Nah, di sini itu udah ada blok baru ya, di blok 6 gitu. Ini blok 5 tadi. Sini blok 6. Kita cek di sini itu datanya udah masuk, tapi belum ada proses ya, baru ada hash data saat submit gitu. Sama data hashnya gitu ya. Oke, di situ itu prosesnya begitu tadi. Oke gitu. Itu untuk wakaf ya, wakaf. Jadi si wakif melakukan pengajuan, nanti akan diverifikasi oleh si Nazir yang bersangkutan, lalu diverifikasi lagi oleh si pemerintah begitu. Lalu ada program donasi. Nah, di sini. Jadi untuk program donasi
Ini dari sisi wakif ya. Misalnya saya pengen donasi ke sini gitu ya. Saya masukin nominalnya. Oke. Sini saya pilih metode pembayarannya Mitrans. Jadi saya akan bayar. Nah, ketika melakukan pembayaran, dia belum masuk ke blockchain ya. Jadi blockchainnya belum masuk ke sini. Gitu. Kita misalnya pilih ya QRIS. Di sini dia udah online ya, seharusnya udah bisa saya bayar. Jadi saya akan coba bayar langsung ya. Misalnya saya coba scan di sini ke akun Mitrans saya. Saya coba dulu. Kalau seharusnya setupnya udah sesuai, jadi dia udah bisa update status sendiri gitu ya. Oke, prosesnya gini. Oke, ini udah saya scan, sebentar. Tapi sebelum itu kita cek ya di sini. Di donasi, itu datanya udah masuk di sini. Cuma dia belum masuk ke blockchain gitu ya. Jadi dia masuk ke blockchain ketika dia udah dibayar nantinya. Oke, di sini akan saya bayar ya. Oke. Nah, sini udah pembayaran. Kita coba cek status. Nah, di sini udah selesai ya pembayarannya. Kita okein. Nah, nanti di sini statusnya udah berhasil kita bayar ya di sini. Gitu. Dan kalau kita udah berhasil membayar, itu dia udah masuk ke blockchain baru gitu. Di sini. Dia masuk ke record ke blockchain lagi untuk transaksi pembayaran gitu ya. Pembayar donasi. Jadi di sini kita coba cek juga di sini. Statusnya juga udah lunas ya. Dia udah ke-update. Lalu udah ada data blockchain hashnya dan blockchain transaksinya gitu ya. Jadi pembayaran dengan Mitrans gitu. Nah, kalau di sini kan ada halaman detail ya, pembayaran berhasil gitu ya. Kita bisa download sertifikatnya di sini. Jadi ini ada sertifikatnya juga nih yang bisa kita download. Oke. Sertifikat untuk donasi ya. Jadi kalau dia belum berhasil ya itu nanti perlu melakukan pembayaran lagi gitu. Melakukan pembayaran, misalnya kita batalkan tadi ya. Ya, gitu. Kita coba ya, intinya dia udah berhasil kebayar dengan payment Mitrans ya, pembayaran online tadi dengan QRIS. Lalu dia juga udah ke record ke blockchain datanya. Oke. Ya, kita coba lagi. Misalnya di donasi wakaf saya pilih aja 50, pembayaran dengan Mitrans Rp50 itu ya. Oke, di sini. Nah, di sini itu saya kembaliin misalnya. Kita lihat di URW wakaf ya. Tadi kan belum saya bayar ya. Itu. Oke, kalau kita ke detail, itu kan statusnya masih menunggu verifikasi itu. Oh ya, seharusnya ada tombol bayar di sini ya. Sebentar. Nah, ini untuk payment tadi. Oh, yang ini ini tadi wakaf ya. Di donasi ya. Ini tadi kan masih udah kita bikin tapi kita belum langsung melakukan pembayaran. Di riwayat donasi itu ada melakukan pembayaran lagi. Ini kan statusnya masih menunggu. Sini kita bisa bayar gitu ya. Nah, kita bisa bayar, saya akan bayar lagi. Oke. Oke ya, di sini saya udah melakukan pembayaran, kita cek ya, ini udah berhasil ya. Nah, di sini donasinya udah berhasil, lalu kita bisa download gitu. Itu belum masuk ke yang saya pengen ya. Yang saya pengen itu ada flow-nya, misalnya statusnya pending. Sebentar.
coba lagi ya di donasi. Saya agak lupa juga nih flow-nya. Gini. Ya, ini kan udah kita bayar, terus kita leave this page. Nah, di sini ini statusnya masih pending ya. Jadi pembayarannya datanya udah kecatat ya, tapi status pembayarannya masih pending. Jadi kalau statusnya masih pending, itu kita mesti ini ya, mesti proses pembayaran lagi gitu ya. Itu begini. Oke, ini saya biarkan aja dia pending ya. Sekalian kita menunggu juga sistem e-trans kita untuk melakukan update ya, update untuk statusnya ini. Jadi status ini kan masih pending, seharusnya dia nanti gagal ya, pembayarannya gagal, tapi waktunya agak lama ya. Kita tunggu aja. Lalu di verifikasi blockchain ya, di sini kita bisa lihat ini ada donasi yang bisa kita verifikasi juga nih. Jadi ada selain wakaf aset, ada verifikasi blockchain, ini masih oke. Sini kita verifikasi juga nih, hasilnya masih berhasil ya. Yang ini juga. Lalu kita bisa lihat detail dan download sertifikatnya gitu ya. Oke, begitu. Apalagi ya? Oh ya, di riwayat donasi itu juga ada menu download ya, download sertifikat di sini. Ya, ini dia masih modal ya. Saya pikir kurang bagus juga nih kalau model gini. Oke, ini saya akan ubah ya. Jadi nanti ketika di detail itu dia masuknya ke oke, saya ubah dulu sebentar. Oke, di sini kita udah update. Jadi ketika dia klik detail, nah itu dia akan diarahkan ke sini gitu ya. Ini yang saya pengen tadi. Oke, begini. Di ya, apa lagi? Di Nazir ya, kita coba dulu. Oke, ini Nazir verifikasi aset tadi udah donasi ya, donasi masuk. Jadi nanti di sini dia akan masuk ke sini untuk di donasi masuk. Di verifikasi blockchainnya juga dia bisa melakukan verifikasi Nazirnya tadi. Itu laporan wakaf. Oke ya, ini laporan wakaf, ini laporan donasinya. Sekarang udah ada datanya begitu ya. Kita bisa cetak PDF gini. Oke. Ya, mungkin sedikit ya penjelasan untuk di verifikasi blockchainnya. Ya, jadi untuk verifikasi blockchain metodenya itu seperti ini. Bagaimana kita bisa tahu ya? Kita bisa tahu bahwasanya data kita yang ada di database itu tetap integritasnya itu terjaga. Maksudnya datanya itu masih original gitu ya, tidak ada perubahan. Nah, itu prosesnya kita cek begini. Jadi kan saat proses di saat proses verifikasi, proses submit data itu kan kita ngebikin hash, selain kita masukin dia ke blockchain ya, itu kan kita juga ngebikin hash datanya tadi gitu. Jadi data yang di misalnya data yang di submit itu kita hash. Jadi seandainya data kita hash data, lalu si hashnya tadi kan kita masukin ke blockchain gitu ya. Nah, proses verifikasinya itu ada dua. Yang pertama itu kita melakukan verifikasi data hash yang ada di database kita, itu dia masih match enggak ya gitu ya, match atau integritasnya masih oke enggak yang ada di blockchain gitu. Jadi kalau datanya itu masih sama atau masih integritasnya masih oke, masih sama dengan yang ada di blockchain, lalu nantinya kita bisa masuk ke step kedua. Step kedua kita
kita compare hash data yang kita punya itu, hash data baru dengan hash data yang udah kita simpan yang valid di blockchain tadi. Nah, semisalnya datanya hashnya itu berbeda, otomatis data yang ada di database itu udah kita update gitu. Begitu juga dengan data hash untuk transaksi approval, karena bisa aja yang approve itu bukan diubah gitu ya, diubah peng-approve-nya, padahal yang approve ini nazir apa gitu ya, tapi diubah nazir yang lain gitu. Jadi prosesnya begitu. Dan juga untuk approval dari pemerintah, jadi dia udah ada signature-nya gitu ya. Jadi itu proses untuk verifikasi di sini. Jadi ada 2 step. Step pertama dia verifikasi hash-nya, itu cocok enggak dengan yang ada di database gitu ya. Yang kedua, yang hash yang ada di database itu cocok enggak dengan yang ada di blockchain. Yang kedua, itu kalau verifikasinya berhasil tadi step pertama, itu masuk step kedua. Step kedua ini dia akan melakukan verifikasi data ya, data yang ada di database itu. Misalnya data kayak data, misalnya di donasi ya, donasi itu kan ada data jumlah ya, jumlah donasinya berapa. Nah itu kalau kita ubah itu nanti dia otomatis beda dengan data hashnya. Jadi itu kita bisa asumsikan bahwasanya kita bisa tahu bahwasanya si data jumlahnya tadi atau data yang ada di database tadi itu udah dilakukan perubahan, jadi dia udah tidak valid lagi gitu ya. Oke, mungkin begitu ya. Jadi untuk video demonya, jadi kita udah bikin front endnya yang dikirim itu dengan penyesuaian itu dia udah bikin menjadi sistem gitu ya. Kita udah implementasikan sistem blockchain, kita udah implementasikan sistem pembayaran online gitu ya, donasi dengan payment gateway Mitrans gitu. Jadi kita juga udah implementasikan login, middleware authentication, step by step flow-nya gitu kita udah implementasikan. Ya mungkin segitu aja untuk video demonya. Jadi videonya udah panjang nih ya, karena saya merasa kesulitan juga untuk ngedemoinnya gitu ya. Saya bingung apa aja yang mau saya demoin gitu. Tapi ada poin-poinnya tadi, mudah-mudahan bisa mengerti ya gitu. Oke, mungkin segitu aja video demo yang bisa saya bikin ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga sesuai dengan request. Terima kasih.